Orang yang paling kenal dirinya adalah orang yang mengakui dirinya tidak tahu. Ya. Maka antum lihat ya, dalam pengalaman aneh bikin majelisnya, dan juga aneh ikut majelis. Kita ini sering tergoda, misalnya kita datang nih, pembicaranya kurang menarik, kita keluar aja. Ternyata si pembicara ketika melihat kita keluar, digelisah. Dia mulai gelisah. Kita cuek aja, kita ingin menghina dia dengan cara itu. Jadi dulu saya begitu, saya kalau nggak suka apa orang, lagi dia ceramah, lagi dia presentasi, kita tinggal, kita walk out. Itu cara untuk menghina dia. Ente bahas ilmu yang kita udah tahu aja. Lagi nunjukin, dia udah tahu. Ternyata ini Allah balik. Kita diundang suatu majelis, ada ulama di situ, ustaz-ustaz. Di tengah pengajian dia berdiri, nggak minta izin, langsung pergi. Hatinya terasa agak panas. Kita juga terasa panas, kan kelihatan dari wajah orang. Rasanya gelisah. Allah balikin tuh. Oh, akhirnya aneh istighfar, astagfirullah. Ini rasanya kalau lagi orang bicara terus kita pergi. Besok-besok kejadian lagi, tapi saya katakan begini, alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi syahidil mashhud. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. اللهم افتح لنا يا فتاح فتوح العارفين. اللهم افتح لنا يا فتاح فتوح العارفين. اللهم اجعلنا من أحبائك. اللهم احشرنا في زمرة أوليائك. آمين يا رب العالمين بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Kenapa muncul misunderstanding itu, kesalahpahaman itu? Karena perbedaan cara pandang, cara memandang. Seandainya sudut pandangnya disamakan, insya Allah tidak akan berbeda ya. Beliau ini dituduh mengajarkan wahdatul wujud. Dalam bab aqidah, wahdatul wujud amrun khatir ya, berarti wujud ente, wujud Allah itu wahdatul, karena wujud ini nggak ada kecuali hanya wujud Allah. Tapi secara zauqi, zauq ini bukan aqidah. Zauq itu bab rasa. Man lam yadhuq lam ya'rif. Maka kita tidak boleh menghukumi orang dengan zauq kita. Dan inilah qusur nazri ba'dil mutakallimin fi hukmihim ala ahli al-adwaq ya. Jadi orang-orang, sebagian ahli kalam, mereka tidak sampai merasakan yang dirasakan ahlul azwaq, para ahli-ahli sufi, lalu menghukumi mereka dengan sesat dan segala macamnya. Dan na'udzubillah min dzalik, kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama yang oleh Imam Ghazali. Beliau katakan dulu ketika Al-Hallaj difatwakan sesat, itu tahun 309 dihukum mati. Imam Ghazali lahir di abad ke-5 dan wafat di awal abad ke-6, 505 Hijriah. Apa kata beliau? Seandainya aku qadhinya, aku memutuskan, aku akan tetapkan Hallaj tidak sesat. Kenapa? Karena Imam Ghazali berhasil memisahkan bab aqidah dengan bab zauq. Itu beda. Ya. Sekarang kita masuk kepada kitab Al-Inbah, halaman keberapa tuh ya tadi? 37 ya, Al-A'raf bi nafsihi. Mari kita baca surah Al-Fatihah, kita kirimkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nurnya melimpah kepada kita. Juga kita kirimkan untuk Sidi Muhyiddin Ibn Arabi dan juga guru-guru masyayikh yang mengijazahkan kitab ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya kan Orang mau tuh biar waladdallin. Amin. Qala al-a'raf bi nafsihi wa qala al-muqirr ala nafsihi bil jahli fi ma la ya'lamu a'raf bi nafsihi min al-muqirr bi ilmi ma ya'lamu. Ahsan taqra' ya. Keren sekali beliau berbicara satu bab yang sangat mengena untuk kondisi kita hari ini. Apa yang membuat keberkahan ilmu tidak masuk ke dalam relung kolbu kita? Dua aja. Satu, sok tahu. Yang kedua, apa yang kedua? Yang tadi tuh. Kejahilan yang dipelihara. Ya, kejahilan yang dipelihara. Contohnya gini, antum ketika ada orang menjelaskan satu ilmu terus ngomong gini, ini mana pernah ngaji dulu, maka fa anta tashtaghil bil hasil, kita akan sibuk dengan yang dulu itu. Maka saya menyaksikan diri saya sendiri ketika ketemu guru baru, saya akan suka membanding-bandingkan kalam guru yang baru dengan kalam yang lama. Oh iya, betul. Guru saya dulu pernah ngomong begini. Emang kalau gurumu nggak pernah ngomong begitu, terus kita salah gitu? Nah, itu ya. Jadi banyak yang datang memuji tentang kajian Nur Muhammad kita, tapi kita nggak merasa terpuji. Kenapa? Selalu ngomong ini. Dulu ayah saya ngajarin ini, kakek saya ngajarin ini. Oke, bisa aja. Seandainya kakek dia nggak ngajarin gitu, nggak ada kan? Jadi orang itu banyak ngaji kepada seorang syekh, guru, kiai, ustadz, bukan karena dia ingin menambah ilmu, tapi hanya mencari pembenaran yang dulu dia dapat dari tetua-tetuanya. Lalu beliau mengatakan, al-muqirru ala nafsih bil jahli, orang yang menetapkan, menganggap dirinya bahwa diri inilah yang jahil, bukan ilmu itu yang nggak ada, saya yang nggak tahu. Fima la ya'lamuhu, terhadap hal yang dia nggak tahu. A'rafu bi nafsihi, orang itu bukan a'rafu bi ilmihi, a'rafu bi nafsihi. Orang itulah yang disebut orang yang paling kenal dirinya, orang yang menetapkan saya ini nggak ngerti. Ya, tapi kalau antum ngaji, aneh dulu tahun sekian pernah ngaji beginian nih. Maka kita sibuk dengan memori itu, padahal si syekh sudah mendatangkan maklumat baru yang beda. Karena ilmu itu berkembang. Ilmu itu sama-sama bacaan Sahih Bukhari, tapi orang hari ini baca beda. Beda, ya, akan beda hasilnya. Sama-sama baca man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, 100 tahun lalu dengan 100 tahun setelah itu beda. Sama-sama ngaji Nur Muhammad dulu dan sekarang itu akan beda. Ya, semuanya beda. Baik. A'rafu bi nafsihi minal mukir, lebih kenal ya kepada dirinya, minal mukir bi ilmi ma ya'lamu. Lebih kenal dirinya daripada orang yang menganggap dirinya tahu apa yang dia sudah tahu. Normal gak saya mengatakan saya tahu apa yang saya tahu? Biasa gak? Biasa ya? Jadi kalau Dawami ngomong gini, aneh, udah ngaji matan takrib, itu satu jenis. Oh itu kitab aneh udah ngaji tahun sekian. Ya, ya. Bedakan dengan orang yang, jadi ini bedakan, ini bab tasawuf. Antum kalau lagi dakwah, ada yang disebut dengan membangun kepercayaan orang, namanya trust building. Itu perlu. Jadi Buya Al-Domi ngomong gini, saya kuliah S3 tahun sekian
dan menyelesaikannya hanya dalam waktu 3 tahun, membaca 1000 artikel setiap hari, setelah setahun, gitu, itu keren itu. Itu langsung, wah langsung deh gini. Atau Buya Asfi ngomong gini, tahun 2006 saya bertemu dengan Syekh dari Yaman, dia bernama begini, dan dia mengajarkan kitab ini. Wah itu orang langsung, yang tadinya lagi asik main handphone, dia langsung taruh handphonenya itu. Itu namanya trust building. Itu salah satu cara komunikasi massa. Itu khair, ma fi mushkilah. Atau orang tahaddus bin ni'mah. Orang yang sedang menceritakan nikmat Allah. Alhamdulillah, al-fakir. Nah, ada yang sok-sok al-fakir sih, ada juga. Dulu pernah ngaji ini. Ya. Tapi ada yang ngomong ke saya gini, dulu saya pernah ngaji kitab ini, tapi yang sekarang kok beda ya? Nah, itu baru tuh. Boleh kebuka tuh dirinya. Boleh kebuka dirinya. Jadi, ya ikhwah, kosongkan gelasnya. Nanti Allah isi yang baru. Atau jangan kosongkan, ambil gelas baru. Khair? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang yang menganggap dirinya tahu terhadap apa yang dia tahu, itu oke, itu normal. Tidak lebih mengerti dirinya daripada orang yang menganggap dirinya jahil terhadap sesuatu yang dia memang jahil. Apa maksudnya? Ini dalam bab ziyadatul ilm, untuk menambah ilmu. Kan doanya Sayyidina Musa, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan aku ilmu. Untuk menambah ilmu syaratnya satu, kosongkan gelas. Kalau gelasnya udah keisi dulu, udah kosongin aja dulu. Ya, ntar bisa diisi lagi toh. Ya. Kalau saya masih mengatakan saya pernah dengar begini dulu guru saya tahun sekian almarhum. Ya. Itu benar, itu mukirru bi ilmi ma ya'lamu. Dia menetapkan apa yang dia tahu tentang pengetahuan dia. Ini khair, soleh, lakin laisa bi'arif. Yang arif, dia sudah siap. Maka dia kosongkan, dia mengatakan, la adri, saya nggak mengerti. Gitu, ya. Dulu kan kita gaya-gaya bener, udah ngaji Sunan Abi Daud kan, ada Kitabul Mahdi. Ada satu bab, judulnya Bab Al-Mahdi, 9 hadis. Jadi waktu orang bahas Al-Mahdi, saya bilang, ini mah kajian aneh 2004 sampai 2000 sekian, udah khatam. Ternyata ada sesuatu yang kita nggak pahami di situ. Baru al-mukirru bil jahli ala nafsihi. Jadi yang dijahilkan itu diri, bukan si ilmu. Bedakan. Ada orang mengatakan, oh itu nggak ada itu, berarti dia bukan mukirru bil jahli. Dia menganggap si ilmu itu nggak ada. Bukan itu yang disebut mengaku diri tidak tahu, itu saya tidak mengerti. Itu lain dengan orang yang bilang, oh nggak ada itu. Beda nggak? Beda? Fa inna kulla man jahila syai'an ankara. Orang yang mengingkari sesuatu, orang yang tidak tahu sesuatu, bukan tidak tahu dirinya. Orang yang tidak mengetahui suatu ilmu biasanya inkar. Tapi orang yang menetapkan ketidaktahuan itu pada dirinya, dia tidak ingkar. Kalau itu saya nggak tahu, namun saya tidak ingkar. Itu beda nggak? Beda nggak? Bahwa si jahil itu saya, bukan ilmu itu yang majhul, bukan ilmu itu yang tidak diketahui. Jadi sifat jahal, kejahilan itu kita sifatkan ke diri kita, gitu. Baru antum siap tuh nerima, baru pol. Itu kenapa thariqat ribat yang pertama ilmu, supaya difilter yang lama-lama itu difilter. Karena ilmu itu harus segera terus, nggak boleh jadul. Kata Sayyidatuna Aisyah, jika aku hari ini tidak dapat ilmu baru, aku menghitung diriku orang yang rugi.
Sayyidatuna Aisyah, perempuan setiap hari dapat ilmu baru. Ya. Nah, masalahnya siapa guru Aisyah? Siapa guru Sayyidatuna Aisyah? Coba tanya Sayyidatuna Aisyah setelah Rasulullah SAW wafat, tinggalnya di mana? Pulang ke rumah bapaknya, di mana tinggalnya? Di kamarnya. Kamarnya itu ada siapa di situ? Ada makam baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Tathbitul Fuad li Sidi Al-Habib Abdullah Al-Haddad, di jilid 2 Bu ya. Di situ disebutkan suatu yang ajib sekali, bab muallimi. Apa kata beliau? Dulu. Beliau nggak nyebutin dirinya, dulu aja. Ada wali-wali sampai hari ini katanya, yang dia diizinkan mecah sedari di dunia, bahkan setelah masuk alam barzakh, bahkan nanti di akhirat. Ada yang cuma di dunia, di barzakh tidak. Ada yang dia sudah masuk alam barzakh, dia masih diizinkan kelihatan di bumi. Disebut arwah al-mutallaqah atau talaqah. Di teks itu disebutkan talaqah. Jadi ada seorang syekh wali kutub udah meninggal, tapi orang ketemu dia di masjid. Bertanyalah si murid ini, si orang ini, dia seorang murid, "Man anta?" Ente kan bukannya udah meninggal. Lalu ente siapa sekarang? Apa jawaban beliau? "Ana minat talaqah." Aku adalah arwah yang diizinkan, yang dilepas oleh Allah. Jadi talaqah itu syuhada aulia. Di atasnya nabi, anbiya. Syuhada kapan aja kemananya boleh. Maka la yakhlu ayyuhal ikhwah ayyu majlis min majalisil ulum min arwah al-muqaddasah, min al-arwah al-muqaddasah. Sawa'un qad matu atau qubidu atau mazalu ahya'an. Mau dia sudah meninggal, masih hidup, tidak ada satu majelis kecuali ada ruh-ruh suci yang hadir. Ada yang dia nyamar lihat siapa, ada yang Allah yang tahu. Itu terjadi. Itu ada di kitab Tathbitul Fuad. Ini jilid 2 dari Tathbitul Fuad, itu banyak yang unik-unik Bu ya. Orang yang nggak siap, saya rasa nggak usah baca itu. Ya, di situ juga ada zikir huruf. Disebut al-ahruf al-nuraniyah. Kira-kira menurut antum ada zikir orang alif alif alif, sesat nggak? Menurut ente sesat nggak? Di situ ada alif lam mim alif lam mim lam mim hamim 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 hamim, itu aja. Ha mim 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 mim. Ada thariqahnya. Ada thariqahnya. Itulah di kitab itu ya. Siapa yang penasaran silakan mati penasaran. Ya, baca aja kitabnya ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Maha Alim, Maha luas ilmunya. Jangan pernah mengecilkan, mengerdilkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di luar kita banyak orang yang lebih alim. Di luar kita banyak orang yang mengerti ilmu-ilmu asrar. Ya, maka kalau kita ketemu, kita nggak usah bilang, "Oh, guruku yang di sana juga ngomong begitu." Cukup katakan, "Sami'na wa ata'na." Ya, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni fika tahayyura. Ya Allah tambah, ya Allah tambah. Kenapa? Dalilnya jelas. Innal mu'mina la yashba' min khairin ay min ilmin. Karena seorang mukmin hakiki nggak pernah puas dari ilmu. Nggak pernah puas. Kalau antum merasa, "Aneh mah itu dulu udah tahu, ana usyakkiku fi imanika." Aneh khawatir iman ente nggak sahih ya. Wa man ankara syai'an, orang yang mengingkari sesuatu, bukan mengingkari dirinya, beda kan? Orang yang mengingkari sesuatu ilmu, pengetahuan, faqad asbata li nafsihi ilma, sama saja dia menetapkan dirinya sudah tahu barang itu. Bi amrin addahu ila inkar, sehingga dia ingkar. Orang ingkar itu hanya boleh satu, ente udah tahu barang yang diingkari. Tapi hari ini banyak orang ingkar padahal dia belum tahu. Ngaku udah baca kitab Insan Kamil waktu remaja. Banyak hari ini
yang ahli-ahli debat itu. Ya. Ini mah kitab Salim Kamil udah baca. Gaya bener. Mursyid aja baca belum paham, apalagi ente yang ngambil tarekat cuma tabarukan. Itu kitab wali-wali kutub, dan kitabnya bukan kitab aqidah, itu kitab azwaq. Kitab apa? Kitab azwaq. Kitab zauq, kitab rasa. Malam ya, zuq lam ya'rif. Coba dia cerita di situ insan kamil. Ra'aitu Aflatun. Saya ketemu Aflatun. Versi Al-Jili, Plato itu belum mati. Kenapa? Karena dia ngikutin jalan Nabi Khidir minum apa? Ma'ul Hayah. Ente tahu nggak kuburan Plato? Tahu nggak? Antum tahu nggak? Karena kita nggak tahu kuburan Plato, berarti kita juga nggak tahu kalau dia pernah mati. Tapi karena ente juga nggak pernah ketemu, maka indaka jahalani. Maka ente ada dua kejahilan. Tidak tahu dia mati, juga tidak tahu dia hidup. Terus ada orang mengaku, saya ketemu. Apa adab kita? Nuqirru bijahli anfusina. Kita mengatakan, saya tidak tahu. Tapi saya tidak ingkar kepadanya. Kenapa? Karena saya tidak tahu yang dia alami. Barangkali yang dia alami benar. Kalau ente percaya dengan dan ta'zim kepada Al-Jili, pasti percaya. Nah, itu yang disebut tasdik. Tasdik itu tidak mengalami, tapi kita sikoh dengan orangnya. Kalau taslim, udah mulai diseret-seret, ayo ikut, gitu taslim. Ya, kalau tasdik, apapun yang ente sampein, ana insyaallah tasdik. Itu dia. Walaupun kita nggak ngalamin, itu tasdik. Ya. Dan saya termasuk orang yang tasdik kepada pengalaman-pengalaman aulia, seperti pesan Sayyidina Abdul Wahab Sya'rani, selama mereka tidak ngaku jadi nabi dan ngaku jadi rasul. Itu pesan beliau dalam Al-Uhud Al-Muhammadiyah, Al-Uhud Al-Sughra. Nomor 1. Jadi sikap terhadap orang yang ngaku-ngaku mengalami ini, hatta orang ngaku jadi wali kutub, wali ghaus, syekh, mursyid, biarin. Dia naik ke langit setiap hari 7.000 kali, nggak apa-apa. Selama dia ngaku jadi nabi dan rasul. Itu yang ditulis oleh siapa? Gurunya Buya Asy itu, Imam Sya'rani, yang dibaca hampir tiap pagi di Ribat Putri, yang di sini sekali seminggu. Itu dia. Kenapa orang lupa itu? Katanya ngakunya ahli tasawuf. Sayang sih ya, tabaruk soalnya. Fa ilmuhu sahih wa nisbatuhu ila dhalikal majhul bi tarakil inkar fasid. Tadi sudah dijelaskan oleh Buya. Lalu beliau mengatakan di sini, kebanyakan ilmu ulama memang begitu, tapi tariq ahlillah, tariqullah, jalannya adalah taslim al-mahd, ya, penyerahan total, wal i'tiraf bil jahal, dan mengaku tidak tahu. Oleh karena itu salah satu menu istighfar kita ketika istighfar adalah astaghfirullah, ya Allah ampuni aku karena merasa sok tahu. Banyak orang yang mohon maaf ayuhal ikhwah, terhijab karena merasa tahu. Termasuk saya al-faqir. Sampai kemudian baru sadar manhaj ini, dan sekarang saya nggak ngelihat umur lagi kalau mau dapat faedah, nggak ngelihat nasab dia lagi, nggak ngelihat suku dia lagi. Sekarang kalau ada orang bicara, mau orang tua, mau di warung, mau di jalan, mau di YouTube, bahkan orang yang musuhin kita, siapa tahu ada sir di situ. Ya, kita nikmati, kita terima. Ente jahil, ente bodoh, ente sesat, kita bilang, ta'al, marhaban. Emang betul aneh jahil. Emang betul kita ini bodoh. Emang betul kita ini orang-orang dolal, sesat. Ya. Karena orang sesatlah yang diberi petunjuk oleh Allah. Ya. Wa wajadaka dhallan fahada. Allah mendapatimu tersesat, Allah tunjuki engkau. Tapi orang yang sudah merasa benar, dia tidak perlu lagi dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih perlu dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang jahil-jahilin kita, alhamdulillah, kita setiap hari minta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wallahi wal ikhwah,
kita para mu'allim semua tidak ada yang merasa benar, betul Bu ya? Kita, manhaj kita adalah al-haqqu min rabbika, kebenaran mutlak milik Allah. Kita hanya berusaha mencari perhatian yang maha dekat. Semoga kita ditarik kepada hadrah al-haq, ya, kehadiran Allah yang maha al-haq. Amin ya rabbal alamin. Jadi ikhwah fillah, kalau ada orang ngajak debat, nggak usah dilayanin. Tapi kecuali antum seorang muallim. Jidal itu ada yang wajib. Wajadil hum billati ya, al-aslu fil amri lil wujub. Jidallah mereka dengan cara ahsan. Bukan mereka dengan kebencian terus kita juga kebencian, enggak. Jadi bolehkah berjidal? Boleh, tapi dengan ahsan. Ahsan itu orang yang di kolbunya sudah penuh dengan al-asmaul husna. Ya, sehingga yang keluar itu bukan kata-kata jorok, ya. Nggak seperti yang kita ceritain tadi Bu ya. Orang yang beda faham sama dia bilang Allah ente tai katanya. Ya, ma'rifat ente tai, tarekatnya tai, sholawat aja dibilang tai. Maka canda kita nih Bu ini canda tadi nih ya. Zikir kan latifah qalbu. Di sini kan? Ya, kalau agak ke bawah dikit itu tempat emang. Maka wajar kayaknya dia zikirnya bukan di sini lagi. Zikirnya udah pindah ke usus besar. Pindah mau ke arah ke tempat. Jadi bukan Allah lagi zikir dia. Apa aja gitu. Gitu. Nauzubillah min dzalik. Tapi kita digituin alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi nggak perlu balas, biar gitu aja balasnya. Nih, perhatiin. Antum ketemu seorang guru. Fa innaka idza 'allaqta nafsaka bima la yu'lam tuhayyi'il mahall qabul ziyadah. Jika engkau mengenang, mengkoneksikan dirimu dengan sesuatu yang tidak diketahui, mengatakan saya tidak tahu, tuhayyi'ul mahallil qabul atau liqabul ziyadah, maka qalbumu siap untuk ditambah ilmunya. Tapi kalau saya ngomong ini, wa idza syaghalta nafsaka bima yu'lam, kalau ini mah aneh udah pernah belajar dulunya. Suluknya Buya Aldomi itu mah suluk remaja itu. Aneh tahun 80 udah suluk 40 hari. Itu 10 hari doang. Enggak ya, benar kan? Udah. Apa kata beliau? Wa idza syaghalta nafsaka bima yu'lam. Kalau kamu mengenang yang dulu yang kamu tahu itu, jahilta waridal waqt, maka kamu akan tidak mengetahui yang muncul, yang turun ilmu hari ini. Li syughlika bil hasil, karena kamu sibuk mengenang yang dulu, kata guruku yang lama. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh salah satu guru wali Allah yang meluruskan hati kami. Alhamdulillah, kata beliau, aneh khawatir torikot ente, kemursidan ente, guru-guru ente itu jadi penghalang hijab di qalbu. Kita digituin dulu. Jangan sampai kemursidanmu, ketorikotanmu, ijazah-ijazahmu, wirid-wiridmu penghalang kepada Allah Subhanahu, penghalang menambah ilmu yang baru. Karena ilmu itu turun detik per detik. Kalau syariat udah selesai, kalau turun lagi syariat kan repot kita. Cukuplah itu, ya. Rukun Islam itu sudah cukup, tuh 5 itu udah cukup. Jangan ditambah-tambah lagi dah, khalas, ya. Kalau ma'rifat turun terus setiap hari. Jangankan ilmu pengetahuan rohani, berita aja antum nonton tiap hari. Kenapa? Apa alasan nonton berita? Ada sesuatu yang baru. Waridal waqt. Misalnya nih, ada berita bencana. Itu tahun dulu, 100 tahun yang lalu juga ada. Akhirnya sibuk buat seminar, dulu ada begini, lalu sibuk di situ. Orang udah repot, orang udah meninggal, orang udah sedih, dia sibuk dengan yang dulu-dulu. Nauzubillah min dzalik. Sama ilmu ma'rifat kan terus sampai nanti kiamat. Karena syariat sudah berhenti, ya. Dan turunnya detik per detik, bahkan detik bisa dibagi, itu cepat sekali. Oleh karenanya
orang-orang di luar sana, siapa tahu hati dia lebih tenang, maka disebut walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yang menurunkan ketenangan kepada kolbu orang beriman. Kolbu kalau nggak tenang, dia nggak bisa baca apa yang turun, apa ilmu yang Allah beri. Nah, maka kalau ada barang hilang nih, antum panik gak? Orang yang lihat kita bingung, ini kenapa panik? Padahal solusinya ada di depan dia. Sama dengan orang yang kehilangan kacamatanya, padahal kacamatanya dia pakai. Iya Bu ya? Bu Yayuna ngaco nak? Sering Bu ya? Ya. Mak kacamata kok irha. Gitu. Sering gitu nggak? Kali. Kalau orang lain itu kan ketawa. Kita ketawa lihat orang panik. Maka Nabi SAW ketika ada orang yang sendalnya putus, apa kata Nabi? Ente tenang. Bagaimana cara tenangnya? Kepalanya tunduk. Sujud, sholat 2 rakaat. Ketika dia tenang, gampang kok ngurusin sendal putus itu. Ya, anak kecil coba. Anak kecil masuk TK, SD, kita dulu kehilangan pulpen atau penghapus, kan panik ya. Padahal dia ada duit di sini. Tinggal dia datang ke kantin atau ke apa? Ya, Bang, beli yang baru. Sederhana tuh. Ya, orang-orang yang panik itu dia kolbunya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Na'udzubillah min dzalik. Fauquful murid ma'al jahli atammu min wuqufihi ma'al ilm. Maka si murid, kita ini semua murid, ya, kolbu dia masukkan, dia anggap kamu, wahai kolbu, wahai diri, kamu ini jahil, kamu ini nggak mengerti. Atammu, kolbu dia lebih sempurna daripada dia merasa dia sudah tahu. Oleh karenanya al-muqirru 'ala nafsi bil jahil fima la ya'lamu, ya. Orang yang paling kenal dirinya adalah orang yang mengakui dirinya tidak tahu, ya. Maka antum lihat ya, dalam pengalaman aneh bikin majelis, ya, dan juga aneh ikut majelis. Kita ini sering tergoda, misalnya kita datang nih, pembicaranya kurang menarik, kita keluar aja. Ternyata si pembicara ketika melihat kita keluar, digelisah. Dia mulai gelisah. Kita mah cuek aja, kita ingin menghina dia dengan cara itu. Jadi dulu saya begitu, saya kalau gak suka apa orang, lagi dia ceramah, lagi dia presentasi, kita tinggal, kita walk out. Itu cara untuk menghina dia. Ente bahas ilmu yang kita udah tahu aja. Lagi nunjukin, dia udah tahu. Ternyata ini Allah balik. Kita diundang suatu majelis, ada ulama di situ, ustaz-ustaz. Di tengah pengajian dia berdiri, nggak minta izin, langsung pergi. Hatinya terasa agak panas. Kita juga terasa panas, kan kelihatan dari wajah orang. Rasanya gelisah. Allah balikin tuh. Oh, akhirnya aneh istighfar, astagfirullah. Ini rasanya kalau lagi orang bicara terus kita pergi. Besok-besok kejadian lagi. Tapi saya katakan begini, alhamdulillah. Saya tidak perlu bermujamalah dan sungkan-sungkan karena ada si ulama itu. Karena di depan itu, yang ada di depan itu orang yang menganggap dirinya murid. Sedangkan yang berdiri itu, yang ngerasa dirinya sudah menjadi guru. Kalau kita ada guru kan kita capek nyapa dia. Seperti yang dikatakan, sering-sering nyapa dia biar dia tetap duduk di situ kan. Dan emang aneh sengaja untuk majelis itu aneh gak sebut-sebut nama dia. Ya, kayaknya agak kurang merasa dihargai. Ya, kita ini sahibul bait gak disebut-sebut. Aneh tetua di sini gak dihargain. Gitu. Alhamdulillah rabbil alamin. Buya sering merasa gak dihargainya, Buya? Maaf ya, Buya. Al-murid al-kashif li'auratih. Yang disebut murid itu orang yang memperhatikan kekurangan dirinya, bukan kekurangan gurunya. Ini banyak nih yang ngomong gini sama kita. Boleh nggak aneh menasihati guru aneh yang melakukan sesuatu kemungkaran?
Boleh nggak aneh mengkritisi guru yang dia salah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aneh takbir 1000 kali buat ente. Ya, begitu mati itu si hati, kita takbirin sholat jenazah. Loh kenapa? Sejak kapan adab seorang murid lalu menggurui gurunya? Menasihati kan gurui. Aneh kalau ada guru aneh salah, aneh ingetin. Berarti ente gurunya guru ente. Oh Buya ini begini nih, ini berarti anti kritik. Bukan, kita lagi bicara adabul murid. Saya nggak pernah kritisi guru saya. Wallahi, kecuali waktu masih kecil, umur 13 tahun. Guru saya buka kitab, suatu kitab syifa. Tapi dia sakit-sakitan. Ya, saya tanya, Buya, ini kitab keren sekali, semua penyakit ada obatnya. Dan Buya sebutkan semua obatnya. Tapi Buya kok sakit-sakitan? Saya bilang gitu. Langsung diginiin kitabnya. Bukan lagi begini. Begitu. Malam ini pengajian tutup selama-lamanya. Gitu beliau. Enggak pernah. Saya minta maaf, udah terlambat. Kitabnya ditutup, nggak mau lagi buka kajian Ihya, nggak mau lagi buka. Itu terakhir belum kitab. Jadi Ihya, Hikam, terakhir itu kitab, judulnya nggak usah dikasih tahu ya. Tapi kitab berbunyi begitu, kolbu saya langsung sampai beliau kemudian wafat ya. Dan setelah wafat pun masih mengganjal itu. Akhirnya saya datanglah kepada senior-senior, kepada masyaikh-masyaikh tua. Kita umur waktu itu baru 13, baru umur 15 baru paham. Umur 15 saya tanya kepada seorang musyrik, kalian jadi ganjal. Asbab saya nih, kitab nggak dibuka lagi sama Tuan Syekh. Kata beliau, udah ente sholat 2 rakaat, kirim Fatihah, bilang ya Allah, kirimkan permohonan maafku. Udah selesai, gitu doang. Wali kan hidup. Dan betul, setelah berapa tahun melakukan aurat-aurat, saya menyaksikan bahwa beliau minat talaqah. Si wali ini salah satu wali yang talaqah, bisa datang ke dunia. Ya. Karena ketemu, ya cuma antum kalau nggak percaya juga nggak apa-apa. Ya qazah, wallahi. Ya qazah. Nah, orang nanti ngomong, masa dia masih muda ngalamin, aneh aja udah tua belum? Itu masalah lagi, itu masalah ente. Masa di umur segitu belum mengalami? Masa membeberkan makom sendiri? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini yang disebut teman-teman ya. Jadi kalau baik ngaji di sini ataupun ngaji jauh, nggak bisa datang ke ribat bukan karena ada alasan syar'i. Kalau masih ada waktu dan buku ini kan mohon maaf tempat kita masih ini dan yang di sana juga belum Allah izinkan. Mungkin ada satu rahasia yang kita nggak tahu ya. Kalau masih sempat datang ya. Nggak sempat datang minimal sekali sebulan yang kajian hikam, datanglah. Ya. Dan siapkan kolbu. Hikam itu sudah ditulis dan ulamanya sudah wafat tahun 709. Namanya Imam Ibn Athaillah Sekandari. Tapi antum coba lihat. Syarah Imam Ibn Abbad itu beda dengan Zarruq. Beda dengan Ibnu Ajibah. Beda dengan Syarqawi. Beda dengan fulan. Saya baca hikam tahun 2000 dengan 2010 dengan 2012, 2020 itu beda. Kenapa? Karena ilmu Allah biharun la sahilalah. Samudra yang enggak ada pantainya ujungnya. Jadi setiap kita baca, nah ini ciri-ciri. Antum kalau dapat ilmu, setiap kali baca ngomong gini, ya Allah selama ini aneh kemana aja kok aneh nggak tahu gitu. Itu ciri-cirinya tuh. Itu berarti emang dirinya siap terima. Berarti emang dia dapat ilmu. Maka min alamati ziyadatil ilm al-iqrar bi'adamil ilm.
Jadi ciri-ciri orang yang emang ditambah ilmunya oleh Allah, dia mengikrar dirinya, saya emang dari kemarin gak tahu apa-apa. Gitu. Maka besok dia pengen nambah lagi, besok dia pengen nambah lagi, itu terus. La yashba min khair. Gak pernah dia merasa puas dari khair. Ya. Maka insya Allah nanti kalau umur kami ini dipanjangkan Allah untuk berjuang fisabilillah, ya. Karena negeri masih damai, jihad kita jihad lisan. Yang jarang kita kerjakan jihad bil yad, nulis. Nah, dalam waktu dekat insya Allah akhir bulan ini sudah ada satu program oleh 2 mufti kita nih. Agama itu kan nasihat. Maka saya mau menasihati Anda. Ini pengalaman Buya Adom ini. Itu seru banget tuh ya. Seru banget. Itu jadi kenangan lah ya. Semasa suluk itu. Jadi dia sibuk. Ini lagi suluk. Sibuk menasihati orang. Bahkan khalifah-khalifah itu dinasihatin semua. Padahal dia berikut suluk. Kita tanya kronologisnya apa nih? Ini piye? Ya, kamu kenapa sih gitu? Ada apa dengan dirimu wahai Salih? Apa jawaban dia? Kan adinu nasihat, Bu. Agama kan nasihat. Saya lagi menjalankan tugas seorang beragama. Oke. Inilah akibat baca hadis, dengar hadis lewat YouTube atau lewat TV. Dan dia, ibu dengar hadis itu dari mana? Saya kan sering dengerin pengajian tiap subuh, Bu. Di mana? Di TV. Oke. Ya. Kan kita kalau ketemu yang begitu harus banyak ngalahnya ya. Ini Buya Aldomi cakep banget tuh ngalahnya. Akhirnya kita jelaskan lah ya. Tapi selesai sama Buya Aldomi. Nasihat itu hadisnya lengkapnya gimana? Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali immatil muslimin wa ammatihim. Coba, pikiran dia nasihat itu cuma ceramain orang. Ente bisa nggak nyeramain Allah? Kan nasihat itu untuk Allah, untuk kitabullah, untuk Rasulullah, untuk para imam, dan untuk umat kebanyakan. Berarti bagi dia kita wajib menceramahi orang, negur orang. Kalau nggak aneh nggak disebut menjalani tugas keagamaan. Udah punya tugas dia ya. Tugas kewalian. Ternyata di seorang salah paham. Inilah akibat baca hadis nggak langsung dari manba'nya, dari sumbernya. Dia merasa sudah dapat tugas dengan mendengar hadis itu. Sama dengan orang dengar balighu anni walau ayah. Ya akhi, Nabi lagi ngomong ke siapa ini? Mukhatabnya orang yang Nabi ajak bicara siapa? Sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Itu Nabi ngomong ke siapa? Bukankah semua sahabat? Yang dipakai orang-orang hari ini. Dia belum faqih, belum alim, sudah ceramah. Dalilnya pasti itu. Balighu anni walau ayat hadis. Sahih Bukhari. Pemahaman ente yang enggak Bukhari. Dan hari ini antum coba lihat ya fenomenanya, Masya Allah. Ya. Kita senang lihat artis hijrah, tapi kalau artis jadi ustadz, ente lebih mending menghadiri konser dia daripada menghadiri ceramah dia. Menghadiri konser dia dosa doang, tapi kalau menghadiri ceramah dia, ente sesat dan menyesatkan. Itu bedanya, paham? Dolun model, karena dia bukan alim, dia bukan. Kalau dia cuma berbicara akhlak, nggak apa-apa. Ya, sama dengan mu'alaf, ceramah, hadza khatir azim. Kita wallahi kita senang ada orang masuk Islam, senang nggak? Tapi kalau dia berceramah, sorry. Ya, kalau dia menceramahkan tentang pengalaman dia tersesat mencari agama, bolehlah. Tapi ini udah mulai nyerang agama lamanya, ya. Jelek-jelekin agama lamanya, lalu membagus-baguskan agama kita. Itu gak baik. Ya, gak usah, itu bukan dakwah kita. Dakwah yang diturunkan Quran, wajadilhum billati hiya ahsan. Berarti gak boleh jelekin orang, agama orang.
Apa kata Nabi SAW? La tasubbu ilahahum alihatahum. Hadis Imam Abu Daud. Jangan pernah caci maki Tuhan-Tuhan yang mereka buat, yang mereka yakini. Fayasubbu ilahakum. Mereka akan menghujat agama kamu. Jadi saya agak prihatin dengan mu'alaf-mu'alaf yang berbicara di luar batas kemu'alafannya. Silakan podcast ente begitu. Kalau Cali udah ngaji, kita kan lihat juga banyak yang mu'alaf yang ngaji, lalu dia menjadi orang yang mengerti ilmu dan berceramah, mafi muskilah, kita senang. Tugas kita berkurang. Kita nggak pernah iri dengan orang pendakwah, malah senang. Jadi salah satu nikmat yang Allah berikan kepada orang yang mengamalkan ilmu zikir thariqah dengan istiqamah, Allah cabut dari kolbunya iri dengki. Antum rasain sendiri. Lalu ketika ada orang yang muncul yang baru dengan yang gaya yang sama, dia nggak anggap ente ngambil lapak aneh. Nah, nggak bakal. Malah dia berpikir, semoga orang seperti itu Allah banyakkan. Semoga orang yang ngajar berdakwah Allah banyakkan. Tapi aliman, ya, da'iyan ilallah. Mau ngajak orang ke Jakarta, tapi nggak tahu jalan ke Jakarta, boleh nggak? Ntar nyampenya nyasar di Bogor. Terus dia bilang, ini loh Jakarta. Kenapa? Ada istana di sini, istana presiden. Jadi dia kira istana itu cuma di Jakarta, padahal ada istana Bogor. Kalau mau ngajak orang kepada Allah, mesti tahu jalan kepada Allah. Ya. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Jadi seseorang murid yang menjidal gurunya, yang mencoba menantang gurunya. Kalau sekarang kejadiannya lain, Bu ya. Guru nantang murid. Ditantang balik, diam-diam baik, ya kan? Ya. Ngerasa guru soalnya. Ngerasa pintu tobat masih dibuka. Seorang murid yang menantang gurunya, itu awal perpisahan dengan gurunya. Itu bahasa ringkasnya. Illa ayyatuba ilallah, kecuali dia tobat kepada Allah. Maka setelah saya sholat tobat dulu itu, ya, kemudian mengikuti cara yang diajarkan Syekh, itu Allah langsung izinkan, ya, beliau itu. Padahal ya sudah wafat. Ya. Itu maka kita sangat yakin orang-orang para aulia ahya'un inda rabbihim yurzakun. Mereka masih hidup di sisi Allah dan dapat rezeki dari Allah SWT. Ya, rezekinya para arwah itu adalah ma'rifat. Rezekinya arwah ma'rifat. Rezekinya malaikat tasbih, zikir. Itu kalau suka tasbih dan zikir, itu nur malakiyah yang ada dalam diri kita kenyang. Ya. Tapi kalau orang ngaji, ruhnya yang bahagia. Ya. Terputus koneksi batinnya secara mutlak dari nur Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya, ketika dia terjebak kepada kesalahan, dia nggak langsung balik. Hadis qudsinya jelas, kullu bani Adam khatta'un. Setiap manusia pasti salah. Namun hadis qudsi ini bukan untuk membenarkan kesalahanmu. Bukan untuk memberi menyenangkan para pendosa, bukan. Hadis qudsi ini ingin mengatakan, betul kamu pendosa, tapi hadis kan belum selesai. Sebaik-baik pendosa adalah tawwabun, orang-orang yang kembali. Ya, tergantung nanti khalalnya di mana. Ya, maka ayyuhal ikhwah, pembukaan hikam itu canggih sekali. Ciri-ciri seorang hamba min alamatil i'timad alal amal. Orang itu nggak connect kepada Allah, tapi dia cuma connect kepada amalnya atau selain Allah. Dia gampang putus asa ketika terjebak kepada satu kesalahan atau beberapa kekeliruan.
Dan kalau dibalik, ciri-ciri orang yang selalu terhubung kepada Allah, dia setiap kali keliru, setiap kali salah, setiap kali lalai, setiap kali lupa, setiap kali zikir kok nggak nikmat. Orang kok nikmat, saya kok nggak nikmat ya. Tadi kan ada tuh yang ngerasain nggak nikmat. Kok orang asik ya, saya kok enggak. Jangan-jangan nih keramat Buya Aldomi sudah habis ini. Dia yang masalah, dia suuzon sama orang. Ya. Dirinya yang muskil, tapi dia salahkan orang lain. Itu ciri-ciri jiwa yang ruhnya belum dewasa. Orang dewasa kalau ada kekeliruan, dia mengatakan, saya salah. Saya siap memperbaiki. Kalau anak-anak gimana? Ini masalahnya banyak, hari ini badannya udah gede, ruhnya masih kecil. Maka kalau dia salah, dia cari kambing hitam. Hari ini banyak pemimpin begitu. Kalau perlu, cari kambing hitam dan bunuh bukti-bukti bahwa dia salah. Hilangkan. Jadi kalau masa kecil, coba lihat, ini ada orang-orang masa kecil nih, antum lagi kecil dulu, ketika ditanya orang tua, benar kamu begini? Terus sebelum dia diadili orang tuanya, dihancurkan semua bukti-bukti, itu kalau dia nanti jadi pemimpin, dia bunuh orang yang menjadi bukti dia salah. Dia hilangin tuh orang. Jadi dari kecil sifatnya harus dihancurin. Harus ditahzib. Ya. Nggak benar yang begituan. Nauzubillah min dzalik. Allah lebih senang orang salah mengaku salah. Bukan Allah senang salahnya dia. Ya, Allah nggak pernah senang sama masalah, sama kita aja belum tuh suka, apalagi masalah kita. Dan di sini ayolah ikhwah, kelihatan Al-Imam Ibn Arabi betul-betul sangat proporsional antara syariat dan hakikat. Jami'an baina asy-syari'ah wal haqiqah. Seperti imam yang tadi kita baca, Ibrahim Ad-Dusuqi, itu Al-Imam Al-Jami' baina asy-syari'ati wal haqiqah. Tapi kalau dalam pikiran saya selama ini Bu ya, nggak ada tanakut, nggak ada kontradisi syariat dan hakikat. Terus kenapa orang mengkontradisi-kontradisikan? Indi al-haqiqah bunyat syariah, ya, ala syariah, wa syariah bunyat ala al-haqiqah. Begitu terus dia ke atas. Karena hakikat itu sendiri syariat. Terus kenapa harus tanakut? Siapa ya orang yang kemudian mengadu-adu itu? Tanda dia tidak mengerti apa hakikat syariat dan tidak mengerti syariatnya hakikat. Bingung nggak? Alhamdulillah. Lalu yang kedua, ini yang penting di bab ini. Orang kalau salah, kalau gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi. Ciri-ciri orang yang sukses, gagalnya tidak membuat dia jera untuk mencoba kembali. Ini yang disebut kalimat belakangnya. Litakuna jami'an wa antaqwiya fataratan taratan. Orang kalau gagal sekali, dia terus lagi ulang, terus lagi ulang, terus lagi ulang. Masa sekali nggak ada yang sukses? Dan tanya semua pengusaha yang hari ini kaya, mereka berapa kali ketipu, berapa kali gagal. Dan tanya semua orang yang hari ini jadi mursyid, berapa kali mereka zikir dan itu hambar, tapi mereka nggak pernah berhenti berzikir. Tanya orang hari ini yang jadi dokter, khusus untuk Buya, berapa kali menulis mentok, tapi dia nggak pernah berusaha, tidak pernah berhenti untuk nulis. Ini bukan nyindir Buya Asfi ya, Buya Yudal ya, apalagi Pak Is. Mulai udah mentok. Ya ilmu itu nggak mesti bergelar, tenang aja. Yang penting bersanad. Yang penting bersanad. Kayak punya sanad aja kita ya.